Video ini dibuat 2 minggu sebelum hari Natal. Tapi karena aku sibuk banget kerja, jadi baru sempat diupload sekarang. Ya udahlah ya. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke perkebunan pohon Natal asli. Lalu akan ada home tour rumahku dengan dekorasi Natal. Jadi kalian tonton video ini sampai habis, di skip-skip supaya nggak ada info yang tertinggal, dan jangan lupa subscribe di channel YouTube Teresia di Amerika. Jadi tiang ini adalah untuk mengukur ketinggian pohon Natal yang akan kita pilih. Tanda warna merah itu artinya tinggi pohonnya 5 kaki, yang biru tingginya 6 kaki, hijau 7 kaki, dan kuning 8 kaki. 1 feet atau 1 kaki itu kurang lebih 30,5 cm. Kami mencari pohon yang tingginya mencapai batas hijau atau kurang lebih 2 meter. Mencari dan menebang pohon pinus asli untuk pohon Natal adalah salah satu tradisi di Amerika. Sejak kecil, suamiku selalu diajak kedua orang tuanya untuk pergi ke perkebunan pohon Natal untuk mencari dan menebang pohon Natal asli setiap kali menjelang Natal. Jadi sampai sekarang suamiku maunya juga dengan pohon Natal asli supaya terbawa juga suasana nostalgianya zaman dia kecil dulu. Perkebunan pohon Natal dimiliki oleh UMKM lokal dan memang didesain untuk menanam khusus pohon Natal aja. Dari setiap pohon Natal yang ditebang, mereka akan menanam pohon yang baru. Dengan demikian, sustainability atau keberlangsungannya selalu terjaga. Pohon Natal asli juga memberikan bau yang enak banget, aroma pinus segar gitu, jadi seisi ruangan jadi fresh. Nah, setelah ketemu pohon yang cocok, nanti tongkatnya ini tinggal dilambai-lambaikan aja. Mendatang orang dari perkebunan untuk membantu kita menebang dan mengangkut pohon ini. Setelah mengukur pohon kami, bapak ini memberikan nomor urut pada pohon kami dan diberikan kepada suami. Setelah itu dia akan menebang pohonnya dengan gergaji listrik. Sebentar banget udah langsung selesai. Season's magic surely spread. Here we stand, the house aglow. With every twinkling light we show. Joy of Christmas fills the air as we deck the house with love and care. Nah, proses selanjutnya pohon Natalnya dibawa ke sini. Lalu pohonnya akan diletakkan dengan posisi berdiri di alat ini. Alat ini akan bikin pohonnya bergetar-getar disco gitu. Tujuannya untuk merontokkan daun dan ranting pohon yang sudah tidak kokoh lagi. Supaya nanti kalau pohon Natalnya dibawa pulang dan dipasang di rumah, nggak terlalu banyak rontok lagi. Nah, proses selanjutnya pohon Natal yang sudah dirontokkan daun dan rantingnya yang nggak kokoh lagi itu dimasukkan ke dalam alat ini. Yaitu alat untuk mengikat dan packing pohon Natal sehingga bisa ramping seperti ini. Proses selanjutnya adalah bayar-bayar, bisa dengan uang tunai atau kartu kredit. Ini adalah daftar harga pohon Natal tahun 2024. Pohon kami harganya $160 plus 7% pajak. Terus ada juga bonusnya nih, coklat panas gratis. Ternyata tradisi minum coklat panas di saat Natal di Amerika tuh kayak gini. Dimasukin permen peppermint terus diaduk. Karena nggak ada sendok, sama suamiku digoyang-goyang doang gitu deh. Enak. Bapak ini adalah orang Meksiko yang nggak bisa berbahasa Inggris. Sayang banget aku dan suami juga nggak bisa berbahasa Spanyol, jadi nggak bisa ngobrol dengan dia. Padahal tiap tahun kami pergi ke sini untuk membeli pohon Natal, dia yang selalu membantu kami. Tentu kami juga memberikan tip yang lumayan untuk dia. Dan ucapan Feliz Navidad alias Merry Christmas alias Selamat Hari Natal. Setelah itu suamiku mengikat pohon Natal di atas mobil supaya nggak jatuh di jalan. Oh iya, jarak dari rumah kami ke perkebunan pohon Natal ini sekitar 40 menit perjalanan. Perkebunan pohon Natal ini terletak di kaki bukit yang indah, dan mereka juga punya peternakan sapi perah. Nah, karena lapar, kami mampir untuk makan malam dulu. Restoran ini menyajikan makanan-makanan khas daerah selatan Amerika Serikat. Restoran ini juga punya gift shop yang cantik banget gitu deh. Tapi karena udah lapar, kami pergi makan dulu.
server akan datang dan mencatat pesanan kita. Nah, ini adalah makanan pembuka, namanya cheese curd, yang merupakan cemilan khas orang-orang daerah selatan Amerika Serikat. Porsinya lumayan besar dan aku nggak mau terlalu kenyang sebelum main course, jadi aku bagi berdua dengan suamiku. Setelah bertahun-tahun tinggal di Amerika Serikat, aku bisa menikmati makanan Amerika yang ternyata banyak yang enak juga loh. Meskipun nggak ada bumbu yang medok seperti masakan Indonesia, tapi karena bahan-bahannya kualitasnya bagus, cara memasaknya juga bersih dan higienis, jadi rasanya jadi lezat gitu. Nah, setelah kenyang makan, kita lihat-lihat toko souvenirnya yang lucu banget ini yuk. Karena aku ambil video ini menjelang Natal, jadi banyak banget dekorasi Natal yang ada di toko ini. Dan juga macam-macam barang dan souvenir menarik dan unik hasil karya para perajin lokal. Suamiku nemu cangkir kopi segede gaban, lucu banget. Lah, ada barongsai. Garisti, Mary, gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from sinners' power. Nah, sekarang saatnya untuk mendekorasi pohon Natal. Pohon Natal asli yang tadi barusan kita beli dari perkebunan pohon Natal sudah kami pasang, diberikan lampu warna-warni dan juga dekorasinya. Lalu di bawah pohon Natal aku mau menata Christmas Village. Hasilnya nanti akan di-spill di akhir video. Tonton sampai habis ya. Suamiku juga memasang lampu Natal warna-warni untuk dekorasi di luar rumah. Dan tak lupa dekorasi kesayangan kami, yaitu boneka tiup nutcracker dan anjing Natal. Setelah refreshing sejenak main mobil remote, suamiku lanjut mengerjakan dekorasi Natal lagi. Sekarang giliran menata nativity atau patung figur Bunda Maria, Santo Yosef, dan bayi Yesus. Dan inilah hasilnya dekorasi Natal di luar rumah kami. Oke, saatnya house tour. Ini aku ambil videonya di hari berikutnya ya, di saat siang hari supaya lebih jelas. Tapi ternyata mendung juga. Ya udahlah ya. Teras rumah aku hias dengan dekorasi yang enggak terlalu besar supaya mudah dan ringkas menyimpannya dan enggak makan tempat karena rumah kami kecil dengan storage penyimpanan barang yang kapasitasnya terbatas. Jadi aku pastikan semua dekorasi ini sesuai dengan selera estetikku. Palungan ini dibuat sendiri oleh suamiku. Atapnya pakai daun pohon Natal asli kami yang dipangkas. Lanjut ke belakang rumah, pintu belakang aku hias dengan dekorasi sederhana, yaitu wreath atau hiasan berbentuk bundar dan hiasan gantung nutcracker. Ini aslinya dua dekorasi terpisah ya, tapi aku rangkai jadi satu. Nah, ayo kita lihat bagian dalam rumahku. Di dekat pintu masuk ada meja kecil di mana aku menempatkan tanaman-tanaman hidup. Seperti biasa, dekorasi di rumahku campuran dari barang-barang yang aku beli baru, barang-barang hasil hunting di thrift store, dan barang-barang dari basement rumah mertuaku.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. Misalnya dekorasi di sofaku ini aja ada barang-barang baru yang aku beli dengan harga karyawan di retail tempat aku kerja, tapi juga ada yang hasil dari thrift store. Misalnya selimut sofa yang cantik banget itu aku dapatkan dari thrift store, harganya cuma $3 aja. Lalu aku juga sudah mempersiapkan dan membungkus semua kado Natal untuk para ipar dan keponakan-keponakanku yang banyak banget itu. Juga kado untuk bapak dan ibu mertua. Karena Natal nanti kami mau mudik ke rumah mertua atau ke rumah orang tua suamiku, yang rumahnya suka kalian lihat di channel YouTubeku ini. Hope the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Seperti kalian bisa lihat dekorasi Natalku dengan tema White Village di sisi meja sebelah sini. Ukuran dekorasinya itu mungil-mungil aja supaya mudah ditata dan juga mudah disimpan. Tapi harus tetap sesuai dengan selera estetika aku, yaitu cottagecore vintage. Nah, di sini juga ada nativity scene dan aku taruh di atas plate dengan tulisan North Carolina. Jadi, Jesus is born in North Carolina. Di sisi meja sebelah sini, aku hias dengan dekorasi yang lebih festif dengan warna-warna khas Natal yaitu hijau, merah, dan gold. Oh iya, sedikit tip dekorasi dari aku adalah kalau kalian sudah punya barang-barang dekor dan ingin memberikan vibes Natal yang lebih, kalian nggak perlu beli barang-barang baru. Cukup berikan pita dengan warna-warna khas Natal seperti merah, hijau, atau gold di dekorasi kalian supaya mendapatkan vibes Natal yang lebih klasik. Misalnya ini, nampan dari rotan yang aku miliki sudah sejak dahulu, terus aku mau berikan vibes Natal, jadi aku berikan alas dari shawl yang warnanya khas Natal banget seperti ini, sehingga jadi cantik banget gini kan. Aku juga suka beli lilin-lilin dengan packaging yang cantik sehingga bisa sekalian dipakai sebagai dekorasi. Misalnya lilin dengan desain pohon Natal berwarna pink yang sangat cantik ini. Kalaupun nanti lilinnya sudah habis, aku tetap bisa memakai packagingnya yang super cute ini sebagai dekorasi. Untuk menyalakan lilin, aku nggak pakai api karena aku lebih suka pakai candle warmer lamp seperti yang ini, membuat lilinnya meleleh dan menebarkan bau yang sangat harum tanpa perlu khawatir dengan bahaya kebakaran api. Lampu penghangat lilin ini juga punya timer, jadi nggak perlu khawatir lupa matiin. Dan inilah pohon Natal asli kami lengkap dengan lampu dan hiasannya serta Christmas Village di bagian bawah. Oke, kita lanjut ke sudut lain di living room kami, tempat kami biasa duduk. Ini adalah gingerbread house, salah satu dekorasi Natal favoritku selain nutcracker. Di atas coffee table lagi-lagi ada figur Nativity atau Santo Yosef, Bunda Maria, dan Bayi Yesus, karena memang ini adalah inti dari Natal, yaitu kelahiran Yesus Kristus Sang Penyelamat dunia. Aku juga letakkan Advent candle dan Advent calendar. Oke, saatnya spill penampakan Christmas Village di bagian bawah pohon Natal kami. Oh iya, sebagian besar Christmas Village ini aku dapatkan dari hasil nge-thrift atau beli di Facebook Marketplace. Aku nggak tahu apakah Facebook Marketplace ada di Indonesia. Kalau di Amerika sih cukup populer karena lumayan banget untuk beli barang-barang unik, cantik, dan murah. Apalagi kalau ukurannya besar, nggak perlu kena ongkir karena biasanya yang jual di Facebook Marketplace itu orang-orang lokal yang ada di sekitar kita. Jadi bisa langsung ambil di tempat dan bayar atau ketemuan di public space seperti supermarket atau tempat-tempat umum lainnya, lalu ketemuan dan bayar deh.
Oke, sekarang giliran toilet tour. Untuk standar orang Amerika, rumah kami memang kecil, jadi toilet atau kamar mandinya juga kecil. Kamar mandi ini sedang dalam proses renovasi yang dilakukan sendiri oleh suamiku. Keramik di dinding sudah mulai dibongkar karena kami mau ganti dengan aksen kayu seperti ini. Seperti biasa, dekorasi rumahku sebagian besar adalah hasil dari hunting di thrift store. Dan ada juga yang aku bawa dari basement rumah mertuaku. Dan ibu mertuaku juga hobinya thrifting, jadi barang-barang itu juga hasil dari beliau hunting di thrift store. Seperti tip yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau kita bisa menambahkan elemen Natal bahkan di barang-barang yang sudah lama kita miliki. Misalnya rakku ini cukup aku berikan pita dengan motif nutcracker. Auto jadi vibes Natal deh. Ini juga nih, cuman keranjang rotan biasa yang aku beri alas kain bermotif cantik ini. Auto vibes Natal deh. Snowflakes falling gently from above, a feeling in the air, like magic and unspoken love. Gather around the tree, with presents fill the joy and cheer, with my family by my side. This holiday is so sincere, the fire softly crackles, casting shadows on the walls. We're singing Christmas carols, filling up the halls, reminiscing on the memories of Christmases gone by. Feeling blessed to have them. Nah, sekarang ayo kita lihat isi dapurku. Karena rumah kami kecil, tentunya dapurnya juga mungil. Ada space kecil di sebelah kulkas. Aku gantungkan dekorasi cangkir-cangkir Natal yang lucu. Ada yang berbentuk nutcracker, gingerbread, dan Santa Claus. Nah, kalau wadah rotan ini adalah tas jinjing untuk botol anggur, tapi aku repurpose atau aku manfaatkan untuk tempat bawang merah dan bawang putih. Nah, tas rotan ini juga hasil dari nge-thrift. Harganya cuma $5 aja. Dan ini fungsional loh, karena aku manfaatkan sebagai tempat penyimpanan tas belanja lipat. Di bagian depan tinggal aku beri hiasan rangkaian daun dan pita motif merah kotak-kotak yang cantik ini. Auto vibes Natal kan? Snowflakes on the window, they sparkle like your eyes. Candy canes and cocoa, our love's a sweet surprise. Wrapped in Nah, sekarang aku kasih lihat bagian rak perbumbuan. Aku punya cukup banyak stok bumbu-bumbu untuk masakan Indonesia yang suka aku buat. Beli bumbunya bisa di toko Asia di kotaku atau beli online di toko-toko Indonesia yang ada di Amerika. Supaya kelihatan lebih rapi, aku beri tirai seperti ini. Ini sih cuma serbet makan aja ya. Aku cari yang bermotif tema Natal. Jadi fungsinya kayak gorden gitu, bisa nutupin rak dan bumbu-bumbu masak sehingga kelihatan lebih rapi. Hearts are warm despite the snow. Children's laughter fills the... Aku hanya ada satu sudut kecil di dapurku yang aku hias sesuai dengan musim dan perayaan yang sedang berlangsung. Jadi cuma sudut ini aja yang dekorasinya suka aku ganti. Kali ini dekorasinya ya so pasti tema Natal. Let's gather around the Christmas tree, sing our songs so joyfully in the glow. Nah, di belakang sini ada panel untuk pengatur listrik di rumah kami. Di Amerika itu sambungan listriknya rapi banget. Masing-masing ruangan koneksinya terpisah gitu. Jadi ada saklar untuk ruang makan, ruang tidur, dapur, dan lain-lain. Di atas kitchen sink atau wastafel dapur, aku juga berikan hiasan mungil seperti ini. Supaya lebih terasa tema Natalnya. Oke, sekarang kita lihat dekorasi di ruang makan. By the way, aku suka banget dengan taplak meja ini. Tema Natalnya dapat banget tapi tetap elegan gitu. Aku juga suka banget dengan placemat ini. Dapat dari thrift store, harganya cuma $1 dapat 4 pieces. Murah banget kan? Sing our songs so joyfully in the glow of candlelight. Our hearts are warm this winter night.
Nah, kapan hari aku nemu kursi model farmhouse yang sangat cantik ini. Dapat dari thrift store, harganya cuma $5. Aku pakai untuk tempat naruh hiasan dan dekorasi seasonal atau sesuai musim. Kali ini tentu saja dekorasi Natal. Lanjut ke rak buku perpustakaan mini di rumah kami. Aku dan suamiku sama-sama suka baca, jadi rak buku ini tentu saja dipergunakan untuk menyimpan buku-buku koleksi aku dan suamiku. Tapi aku juga bisa memanfaatkannya sebagai tempat untuk mendekorasi ruangan. Tak lupa aku juga menyelipkan dekorasi Natal yang mungil di antara rak buku ini. Selesai sudah vlog video dari Amerika kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai selesai. Kami ucapkan selamat Hari Natal 2024 dan selamat Tahun Baru 2025. Semoga penuh berkat, sehat, dan bahagia selalu untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.